Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Aku bersama teman-teman lagi duduk bersama di belakang rumah saya ya teman-teman, sambil ditemani kopi latte macchiato karamel yang kesukaanku enak-enak, dan tak lupa juga dengan kue donat. Dan tentu saja aku nggak lupa makanan buat burung-burung nih. Burung-burungnya sudah pada nunggu. Yuk kita kasih makan burung bersama. Jadi teman-teman, lihat nih daun pisangku semuanya pada rusak. Iya, teman yang biasanya datang ke sini untuk ambil daun pisang, tahun ini dia nggak ambil teman-teman. Kalau dia sih welcome ya di rumah saya, ambil daun pisang sambil ajak temannya, no problem buat saya. Tapi sebelumnya itu teman-teman, saya banyak mengundang orang-orang sesama kita itu untuk mengambil daun pisang, karena daun pisang di sini dijual itu mahal teman-teman. Jadi kupikir daripada rusak atau mati, mendingan dikasih orang toh jadi berkat. Dan ya nggak taunya itu orang-orang munafik dan palsu, suka bermuka dua. Jadi seperti itu teman-teman, terlalu banyak pengkhianatan becerel di dalam hidup saya teman-teman. Jadi akhirnya ya dibiarin saja dirusakin daripada dikasih orang yang nggak tahu diri, ya toh. Jadi seperti itu ya teman-teman, banyak bantu orang tapi akhirnya apa yang kamu dapatkan? Digosipin, dibilang kamu jahat, dan mengajak semua orang untuk menyerang dan membenci saya. Kasihannya yang lainnya itu suka main telepon, yang biasanya itu kalau ketemu dengan saya tanpa telepon ya teman-teman, itu matanya melotot kayak lihat hantu. Serius loh. Tapi sekarang setiap kali ketemu Irna, dia pura-pura main telepon. Banyak orang-orang tersebut itu kalau ketemu saya ketakutan. Yang lainnya itu menghilang, kamu gak ketemu lagi teman-teman, karena mereka tahu kejahatan apa yang sudah mereka lakukan di belakang Irna. Suka menggosip, padahal kalau dipikir gak ada masalah dengan saya. Tapi ya itulah, siapa sih gak suka gosip-gosip, jelekin-jelekin, menghina, menertawakan, mengejek Irna tapi lupa diri. Ya seperti itu ya teman-teman, sambil melibatkan suami dan anak mereka, orang tua mereka, ibu mereka yang sudah tua. Kasihan loh kalau saya lihat orang tua mereka dijadikan budak, karena cuma itu yang bisa mereka lakukan ya. Dan mereka semua sama loh, jadi istilahnya codependent ya. Jadi dengan kata lain, orang-orang itu orang-orang insecure, berusaha untuk projecting sama kamu dan saya. Dan orang-orang insecure itu selalu bilang, kamu pikir kamu siapa? Lu pikir lu siapa? Itu semua projecting, oke? Jadi ya seperti itu, mereka pikir saya nggak tahu, padahal saya sudah tahu dari awal. Dan waktu itu saya mau ke action ya, saya lihat dia juga sudah lihat saya, tapi dia langsung main telepon pura-pura aja, tapi mulutnya komet kami tuh. Dia langsung bisik sama ibunya kalau nunjukin aku. Terus ibunya pas lihat saya juga langsung lihat. Jadi ketemu ya, tatapan mata. Dia pikir saya nggak tahu, padahal saya sudah tahu. Saya sudah lihat dari jauh, dan dia tahu juga. Karena saking ketakutan dia tidak bisa berhadapan muka atau bertatapan mata dengan mata, makanya dia langsung ambil telepon, berusaha untuk menghindar ya, avoiding, agar supaya dia itu nggak melihat saya. Padahal saya sudah tahu kemunafikan dan kepalsuan orang-orang tersebut. Mereka semua sama. Kita ngobrol sejenak, lanjut lagi ya. Dan banyak orang Indonesia di sini selalu tanya, kamu kenal dia, kamu kenal dia. Aku bilang, kenapa? Kamu kenal dia? Aku bilang, iya saya kenal dia. Kenapa? Mereka semua kaget. Ternyata teman mereka itu teman saya dan dulu, sekarang sudah jadi ex friends. Jadi kalau saya mau ngomong gini-gini, aduh mereka langsung shock, karena mereka kan nggak nyangka ya, ternyata teman mereka itu teman Irna. Makanya mereka kaget. Habis Irna yang duluan sih, bukan mereka. Istilahnya mereka cuma bekas saja. Iya toh. Dan semuanya pada menghilang teman-teman. Yang lainnya itu biasanya selalu ketemu saya di sentrum 24 jam. Kalau jalan sini ketemu, nanti bilang kita ketemu lagi ya. Padahal mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan. Sedang stalking saya loh, mau cari tahu. Aduh, aku bilang puji Tuhan. Makanya itulah teman-teman, kadang-kadang Tuhan akan expose orang-orang tersebut. Siapa mereka? Apakah mereka musuh kita atau teman? Ternyata mereka semua adalah ular beludak, najis loh. Makanya ya teman-teman, kalau kamu punya hati yang tulus, hati yang baik, yang suka membantu orang, ya itu akibatnya ya, salah membantu orang yang kamu pikir mereka itu baik atau mempunyai hati yang sama seperti kita, loyalty, mencari kesetiaan dan ketulusan itu nggak ada teman-teman. Yang ada itu hanya kemunafikan dan kepalsuan, itu ada di mana-mana. Oke, nggak ada lagi kesetiaan. Dan yang lainnya itu, kalau memesan makanan, please deh, pesananmu sudah dibuat oleh dia, apalagi sama-sama orang Indo. Kamu suruh dia buat makananmu,
Setelah dia buat, langsung hilang, gak ada berita. Kasihan orang yang sudah membuat makanannya, dia langsung menghilang. Aku bilang, kenapa kamu kali? Bilang, aduh biar Jo. Ya ampun, jadi kebiasaan. Dia pikir ini semua gratis. Ini gak gratis ya. Dia sudah memberikan tenaganya, energinya, waktunya, dan uangnya untuk membuat makananmu. Tapi ini gak diambil, langsung menghilang kayak ditiup angin. Spoki-spoki, tak biasa. Habis itu masuk gereja, pelayanan full time. Apalagi dibilang ibu rohaya atau istri pinduti. Itu model macam gitu ya. Tuhan Yesus baik, puji Tuhan ya. Jadi kebiasaan loh. Makanya ya gak heran kalau mereka semua ketakutan ketemu saya. Semuanya pada menghilang loh. Orang tua yang tidak tahu apa-apa langsung dilibatkan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Akhirnya kena karma. Kamu menabur kebinasaan, kamu juga akan menuai kebinasaan. Hukum tabur tua itu apa yang kamu tabur, kamu juga akan menuainya. Wah, semuanya pada mati teman-teman ya. Seperti ini kalau musim dingin di negara Eropa ya. Ini pohon anggur. Wah, kasihan anggurnya. Udah mati. Dan aku juga punya teman ya, aku kasih pohon pisang. Wah, pohon pisangnya beranak banyak loh. Dia tinggalnya di Eindhoven. Jauh sekali teman-teman dari sini ke tempat dia, di mana dia tinggal. Kami pernah nginap di rumahnya juga. Dia perlihatin di sosial medianya. Semuanya tanya, kok punya pohon pisang? Iya, dari teman Irna yang tinggal di Setemir. Gak malu-malu menyebut nama Irna. Ya toh, beda dengan yang lainnya. Belum ada buahnya. Habis kalau ada buahnya teman-teman langsung mati. Jadi ya, daun pisang saya seperti ini teman-teman. Rimbun. Dan nanti ini semua akan mati. Dan akan bertunas lagi tahun depan. Jadi saatnya pohon pisangku mau bobok teman-teman. Udah dingin. Itu ada kolam kecil. Itu untuk katak. Ini pohon bambu. Tuh pohon Natal. Gede sekali teman-teman. Rumput jarumnya ini basah. Jadi ya seperti ini teman-teman. Di negara Eropa ya bunga-bunga pada mati. Makanya aku sih jarang bergaul teman-teman di sini. Ngeri kalau sampai salah bergaul. Pernah juga waktu saya masih kerja bersih-bersih kantor. Waduh, dikebulin oleh mereka. Ex-friend, saya bergaul dengan dia 2 tahun ya. Jadi budak dia jaga anaknya. Dan dia perlakukan hal yang sama kepada orang Indo. Jadikan budak. Mula mereka langsung bertengkar hebat. Dan aku yang disalahin. Pokoknya dia gosipin aku. Dia berharap semua orang akan berpihak padanya ya. Tapi nggak taunya Tuhan pakai itu semua untuk expose dirinya sendiri dan orang-orang yang sudah masuk ke dalam perangkap dia. Karena mereka berpikir bergosip itu permainan game, bullying orang itu permainan game, menghancurkan dan menghina menertawakan hidup orang itu permainan game. Mereka pikir ini semua permainan game. Oke? Karena selama lebih dari 8 tahun Irna cuma diam. Saya sabar loh. Saya sabar. Malahan mereka itu juga kayak cacing kepanasan. Gosip sana, gosip sini. Adu domba sana, adu domba sini. Menghina, mengejek, bullying saya tempat kerja bersih-bersih kantor yang tadinya mereka itu saling menggigit, saling berantem, drama luar biasa di tempat kerja bersih-bersih kantor ya. Nggak tanya mereka jadi teman, jadi satu tim hanya karena Irna. You see, Irna membawa orang-orang itu mencintai dia. Dia mengajak orang-orang untuk membenci saya. Istilahnya beda level, nggak sama dong. Ya seperti itu. Setelah saya call them out, langsung menghilang semuanya. Bermain victim, marah, ngambek, mad, dan lain sebagainya. Bukannya mau bertanggung jawab dengan segala perbuatan mereka yang jahat itu, tapi malahan bermain victim teman-teman. Aneh tapi nyata. Berani main api, berarti juga berani terbakar. Jangan hanya main api tapi takut terbakar. Aneh tapi nyata. Hanya berani menunggangi orang saja. Emangnya ini kayak menunggangi kuda. Tapi herannya banyak orang juga ya ikut-ikutan ya melompat di dalam bus radio iblis. Gosip itu kan radio iblis. Habis itu masuk ibadah, pelayanan full time, haram. Mereka bisa menipu manusia tapi mereka tidak bisa tipu Tuhan. Makanya gak heran apa yang mereka tabur mereka juga akan menuainya. Menabur kebinasaan, menuai juga kebinasaan. Karma itu real ya, karma. Gak pakai ampun. Apa yang mereka sudah perbuat pada Irna itu juga akan ditimpakan Tuhan di dalam diri mereka semua. Baik diri mereka, suami, istri, orang tua, dan anak mereka, cucu cicit mereka. Yang lainnya sudah tua bangka. Bukannya berpikiran hal-hal yang positif dan hari tua mereka atau memberikan waktu mereka buat cucu cicit mereka atau anak-anak mereka. Tapi ini langsung melibatkan diri juga dengan perkara-perkara yang sia-sia. Akhirnya yang tadinya tidak ada masalah dengan Irna langsung bermasalah besar dengan saya. Menghilang, ketakutan, tak berani lagi berhadapan muka dengan saya. Serius loh teman-teman. Karena mereka tahu apa yang sudah mereka perbuat dalam hidup saya. Mereka tahu, mereka gosip, stalking saya. Entah dibayar berapa mereka itu untuk membawa berita informasi kepada orang yang mengirimnya. Karena mereka itu punya grup chat ya, gosip. Aduh Tuhan Yesus baik. Gak heran kalau hidup mereka semua sama. Karakter mereka sama. Cara mereka memperlakukan keluarga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, dan orang tua mereka, ibu mereka sama. Malas, manja, insecure.
bersyukur. Aku cuma bilang ya Tuhan bekerja. Semuanya aku serahkan padamu. Biar engkau sendiri yang bekerja. Karena karma itu real ya. Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa sembunyi. Jadi perlakukan orang itu dengan baik. Jangan perlakukan jahat. Karena kejahatanmu itu akan berlaku pada dirimu dan semua keluargamu, anak cucumu, orang tuamu yang tidak bersalah. Kamu baik, Tuhan juga akan berkati kamu. Kamu jahat, ya kejahatan itu akan menimpa dirimu. Iya toh teman-teman, jangan seperti itu ya teman-teman. Jangan. Pastikan hidup kita itu menjadi berkat, menghasilkan buah yang baik. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Amin. Irna sih ngomongnya to the point. Iya toh beda dengan mereka. Suka karang-karang cerita, jadi gosip. Malah ditambah lagi bumbu-bumbunya biar tambah seru. Lihat nih kolam ikannya. Ikannya sudah habis dimakan burung bangau teman-teman. Dan aku juga sempat memberikan pakaian anak saya 2 plastik ya. Dan juga 1 plastik itu saya dapatkan dari teman gereja. Dan saya berikan kepada ex-friends yang mulutnya itu mulut bebek, gosip sana sini. Berusaha menjatuhkan saya, menertawakan, menghina dia bersama keluarganya dan teman-temannya. Karena aku waktu itu masih diam ya. Jadi dia itu gaya cacing kepanasan dan berharap semua orang itu akan berpihak padanya. Enggak taunya serta Irna step in, call them out, semuanya menghilang. Dan ya malu sendiri dia. Dan bukan hanya itu saja, saya juga memberikan mainan anak-anak ya banyak. Dan juga kereta anak-anak ya yang masih baru aku kasih ke dia. Tapi ya itulah orang kalau jahat ya tetap jahat. Apalagi kalau suaminya dan keluarganya, kakaknya itu melindungi dia dan mempersalahkan saya. Ya itu susah ya, orangnya itu tidak akan pernah berubah dan bertobat. Dan saking dia gemuknya luar biasa ya, dia kan pengen jadi Kardashian. Jadi aku berikan itu pengancing perut. Kan kalau kita sehabis melahirkan ya, kita dikasih pakai itu pengancing perut ya, biar perut kita itu terkancing ya, gak keluar gitu. Itu aku dapatkan dari Soroh sendiri ya, yang mengurus ibu-ibu yang hamil ya di sini di Belanda. Aku kasih ke dia yang terbaik loh. Dia selalu pakai. Jahatnya luar biasa dan berharap semua orang itu berpihak padanya loh. Karena aku nggak buka mulut. Dan di saat aku step in, aduh, kakaknya, suaminya, anak-anaknya masih kecil dilibatkan untuk membenci saya, marah sama saya. Semuanya menghilang karena mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan. Kalau mereka menghilang seperti itu, nggak berani lagi berhadapan muka dengan kamu. Yang lainnya itu ketakutan, menghindar. Itu karena mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan. Karena mereka sudah bergosip tentang kamu dan saya. Mereka jelekin, menertawakan, menghina, bullying, stalking, mengikuti kita di sentrum dimanapun. Jadi itu teman-teman, kadang-kadang Tuhan akan expose siapa musuh kita, haters-haters kita, dan siapa ada di pihak kita. Tahun lalu itu sudah mulai Tuhan expose orang-orang ini. Semenjak saya sudah mulai step in, call them out. Makanya dari pengalaman-pengalaman ini teman-teman, banyak pengkhianatan. Saya belajar lagi dan saya bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan sudah expose ya orang-orang yang selama ini bermuka dua, bermunafik dalam hidup saya. Ternyata mereka itu adalah serigala berbulu domba, musuh dalam selimut. Saya senang dan bersyukur kepada Tuhan selalu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah expose my enemy, para pembenci-pembenci saya, musuh-musuh saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu melindungi kehidupan saya, suami dan anak-anak. Terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan, kekayaan hanya bagi nama Tuhan sendiri. Amin. Saya nggak punya ikan lagi. Setiap kali suami saya beli ikan yang baru, selalu habis dimakan bangau. Dia juga kadang-kadang berdiri di sini. Sampai ditaruh di atas ya penutupnya, masih saja dia bisa curi ya ikan masnya. Sampai katak-kataknya itu dicuri dia. Dan berikutnya teman-teman, adakan sesama kita orang Indo kerja bersih-bersih kantor. Saya nggak lagi di situ, tinggal dia. Waduh, banyak stres. Karena ini si Farken itu kalau kerja, sampahnya itu dibuang di tempat sampah sesama Indo. Biar dia dan temannya yang satu itu buang. Padahal itu bukan sampahnya. Sebenarnya dia yang harus membuangnya sendiri. Karena itu pekerjaannya, oke? Karena dia kerja pagi. Dia mendapat jam yang banyak ya, 8 jam. Padahal kalau dipikir pekerjaan itu hanya 6 jam. Tapi ya itulah teman-teman. Dia pintar benar dalam memutarbalikkan fakta. Yang benar jadi jahat. Kalau mau lapor ke bos, dia sudah duluan sana. Jadi ya bosnya ya langsung percaya, gampang dimanipulasi. Padahal kalau dipikir pekerjaannya itu ringan dibandingkan dengan pekerjaan orang malam yang hanya mendapat 2 jam. Itu juga beruntung kalau kamu dapat 2,5 jam. Terus harus kerja banyak. Habis itu dia tulis di kertas apa-apa saja yang harus orang-orang malam itu kerja. Terus pekerjaannya itu apa dari pagi sampai siang itu? Dia itu hanya kerja dengan mulutnya, gosip sana sini, berusaha menghancurkan hidup saya. Ya seperti itu kalau orangnya tidak melakukan apa-apa ya, di rumah saja seperti itu. Suaminya yang kerjain semuanya.
semuanya, bukan dia. Sampai ada rekan sekerja satu bilang, saya tidak mengerti dengan Farah Kence ini. Pantas badannya itu gemuknya luar biasa, karena dia malas. Aku bilang, ya iyalah dia malas kok, dan semua orang tahu, tapi nggak berani call her out. Karena kalau kamu call them out, waduh itu mah langsung sudah menyerupai badai yang besar, mengamuk sampai suami mereka ikut terlibat, kakak mereka, seluruh keluarga mereka, sampai mau melibatkan teman-temannya, orang-orang gereja. Waduh, Tuhan Yesus baik ya. Rekan-rekan sekerja dari kantor satu ke kantor yang lain, sambil telepon, sambil WhatsApp. Karena itu aku alami semuanya. Gak gampang teman-teman. Akhirnya teman kita sesama Indo itu, saking dia gak kuat lagi, dia langsung keluar. Aku senang, aku sudah suruh dia keluar dari situ. Karena perlakuan sesama Indo ini, si Farken jahat benar dia. Dia menganggap dirinya itu berkuasa, bos, manajer. Padahal dia itu hanya rekan sekerja saja, sama-sama bersih kantor, sama-sama menerima gaji. Tapi ya itulah orangnya ya, pintar benar dalam memutarbalikkan fakta ya, jadi dusta. Pintar dalam memanipulasi. Dan habis itu masuk gereja. Mereka itu rajin gereja loh, bukan hanya dia saja. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Semuanya bertopeng. Jadi hati-hati, karena untuk mencari ketulusan dan kepercayaan, hati nurani yang tulus itu, wah itu nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Kalau kamu punya teman yang setia, yang tulus, hatinya bersih, nggak bengkok, nggak manipulasi, wah bersyukurlah. Berarti Anda itu berhasil ya memenangkan mutiara berlian yang berharga. Dan sampai saat ini mereka semua ya menonton video saya, yang lainnya stalking saya. Semua orang yang dealing dengan dia itu langsung berubah jadi zombie, film-film zombie. Dari satu orang langsung menular ya ke semua banyak orang, kayak penyakit kanker, bakteri, virus yang mematikan. Yang tadinya kamu baik, positif, kamu akan jadi jahat karena kamu bergaul dengan mereka, berada di lingkungan mereka. Oke, jadi hati-hati ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau kamu nggak engage dengan bullshit mereka, dengan BS mereka, dengan permainan game mereka, langsung call them out to the point. Itu mah kamu harus siap-siap ya, serangan bom atom dari mereka. Tapi ya kebenaran itu nggak bisa dikalahkan ya. Justru kegelapan itu akan diekspos oleh Tuhan. Jadi harus menjadi diri sendiri ya teman-teman. Kalau ada yang nggak suka dengan diri kalian, bersyukurlah. Berarti itu mah tandanya Tuhan lagi melindungi diri kalian, seperti Tuhan melindungi saya. Cengkraman orang-orang yang tidak mempunyai motivasi, yang tidak baik. Oke, istilahnya kadang-kadang rejection is God protection. Oke, jadi bersyukur ya teman-teman. Keluar dari tempat kerja ini itu nggak gampang buat saya, karena mereka serang saya dari kiri kanan, depan belakang. Tapi Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang adil ya, yang kuat dan berkuasa. Karena mereka sudah mempunyai perencanaan yang mau menghalangi saya biar saya tetap tertindas oleh mereka di tempat kerja bersih-bersih kantor. Setelah saya berhasil keluar, mereka itu kayak cacing kepanasan, berusaha stalking saya. Yang lainnya itu kerja di supermarket dekat rumahku hanya untuk melihat apa yang saya lakukan biar bisa diinformasikan ya kepada ketuanya. Karena mereka itu ada grup chat ya, WhatsApp, untuk dikirim ya berita apa yang mereka dapatkan dari saya. Bayangkan, dari satu orang saja bisa membawa begitu banyak orang, mengelabui mata orang untuk menghancurkan hidup Irna. Jadi hati-hati kalau kamu dealing dengan orang yang mempunyai personality disorder, penuh dengan kepalsuan dan manipulasi. Dan kita harus selalu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa dimanapun kita berada, pergi, minta perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita bersama suami dan anak-anak kita, rumah tangga kita. Oke, jadi ya teman-teman harus hati-hati ya, karena banyak orang-orang yang menyamar sebagai malaikat terang atau serigala berbulu domba. Kayak mereka bilang harus pintar seperti ular, tulus seperti merpati, tapi nggak ada ketulusan sama sekali orang-orang tersebut, nggak ada. Karena Tuhan sudah memberitahu kepada kita, dari buahnya lah kita dapat mengenal siapa diri mereka yang sebenarnya. Buah apa yang sudah mereka berikan, karakter, perbuatan, apakah buah-buah yang manis atau buah-buah yang jahat, yang pahit. Zaman sekarang kejahatan itu sudah jadi baik ya, baik jadi jahat. Dan juga teman-teman, waktu saya masih bergaul dengan dia, saya juga membawa anaknya 3. Waktu itu anaknya masih 3 ya. Saya bawa ke balai bak dan saya bayar. Karena balai bak itu khusus untuk anak-anak ya. Kalau masuk ke dalam kamu harus bayar. Jadi saya bayar anaknya 3 itu. Terus anak saya Jonathan masih kecil juga saya bawa. Jadi 4. Orang tua sih gratis, cuma anak-anak saja yang harus bayar. Jadi saya bayar masuk ke dalam, makanannya, minumannya, es krimnya, saya bayar semuanya. Oke, nggak ada yang perlakukan dia seperti itu. Dan kedua, mereka mau rayain acara ulang tahun tetangga ya di restoran Yunani. Dia nelpon saya, waktu itu saya berurusan olahraga ya, saya capek juga. Tapi ya orangnya itu nggak ada batas. Dia maunya
saya terus. Jadi dia nelpon saya, suruh jemput anaknya 3 karena selalu buat keributan di acara pesta tersebut. Jadi mau tidak mau, walaupun saya capek karena kita masih bestie, jadi saya jemput anaknya 3 itu, saya bawa di rumah, saya jaga anaknya 3 biar dia dan suaminya itu tenang menikmati acara ulang tahun tersebut ya, makan di restoran. Dan berikutnya dia juga kerja pagi sampai siang sebagai bersih-bersih kantor. Terus dia lupa untuk memberikan kembali kunci kepada security ya. Jadi securitynya nelpon sama dia, disuruh balik kunci tersebut langsung. Lagi-lagi dia cari Irna. Dia nggak pernah nelpon temannya, kakaknya, keluarganya, tetangga, pendetanya, orang gereja, atau rekan-rekan sekerja. Dia nggak pernah nelpon mereka itu. Dia selalu nelpon sama saya untuk itu, disuruh balikin kuncinya. Aku bilang ya kamu saja. Dia bilang ayolah. Manja-manja. Karena dia melihat saya ini orang gampangan ya. Saya baik ini bukan karena sama gue gitu loh. Saya itu orangnya respect, terlalu loyal, setia terhadap salah orang. Makanya dengan kesetiaanku itu ya menghancurkan hidup saya. Karena saya salah bergaul, selalu atraktif sama orang-orang yang broken dan orang-orang yang unhealing. Narsistik, manipulasi, toksik, dan palsu. Ya mau tidak mau, saya langsung ambil, saya kembalikan kepada security. Dia orangnya itu semacam kayak bos, karena ya dia perlakuan hal yang sama kepada suaminya. Makanya setelah saya call them out, mereka semua gak senang. Apalagi suaminya, kakaknya, keluarganya gak senang karena saya expose, ceritain. Kalau enggak, orang-orang ini kayak cacing kepanasan, mau menjelikin Irna. Herannya kalau saya barengan dengan suamiku, suaminya itu langsung gak berani, ketakutan mereka itu menghilang, jalan cepat. Coba kalau saya sendiri, suami-suami mereka itu memperlihat wajah seram, gak senang karena istilahnya how dare you expose istrinya, walaupun dia tahu istrinya jahat ya, itulah ya. Makanya dia itu nggak pernah berubah dan bertobat karena dia tahu dia mendapat perlindungan dari suami dan kakaknya, keluarganya. Hati-hati di dalam bergaul ya, jangan terlalu naif. Dan berikutnya teman-teman, saya juga menjaga anaknya 3 di rumah biar dia dan suaminya itu bisa nonton bioskop bersama, bukan teman-temannya atau keluarganya atau siapapun yang jaga, Irna yang jaga. Jadi saya banyak belajar dari semuanya itu. Jadi sebelum Natal ya, saya harus ngomong, saya harus ceritain apa yang terjadi di dalam hidup saya selama ini. Biar semua orang tahu, bukan hanya mendengar dari dirinya sendiri. Mereka berpikir mereka bisa hancurin Irna, tapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Kebenaran dan terang itu akan selalu bersinar di dalam kegelapan. Dan berikutnya teman-teman, itu si ex-friends di Kevite Varken. Karena aku dan dia nggak lagi berteman ya, dia langsung pindahin anaknya 2 ke sekolah yang lain. Setelah aku call them out, suaminya marah. Bukannya mau berubah dan bertobat dan memperlihatkan contoh yang baik bagaimana menjadi suami yang baik atau kakak yang baik, ini mau berpihak padanya dan membenci saya tanpa alasan. Aneh tapi nyata ini orang-orang. Jadi kalau ada orang selalu berpihak seperti itu, berarti mereka juga adalah the part of the problem. Makanya dia seperti itu, karena nggak mau dikritis dan nggak mau diajar, dibentuk, diproses. Maunya saya terus. Narsistik ya itu, nggak mau ditegur, menganggap dirinya benar dan berkuasa. Jadi sampai di sini dulu ya, dan terima kasih bagi siapa yang sudah menonton video Irna, dan kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Dan ingat, harus ada kasih ya terhadap sesama. Jangan pernah memperlakukan orang itu jahat ya, karena kejahatan itu akan berbalik pada diri saudara dan saya. Harus memperlakukan sesama itu dengan baik ya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Bye bye.